Coba jujur, berapa kali dalam seminggu lu menyalahkan hal-hal di luar kegagalan lu? Nyalahin ekonomi yang lagi sepi, nyalahin orang tua karena gak kaya, dan nyalahin mantan yang ninggalin lu. Dan bahkan lu nyalahin bos dan sistem yang menurut lu itu tidak adil. Dengerin baik-baik bro, setiap kali lu menyalahkan hal luar atas kondisi hidup lu, detik itu juga lu menyerahkan keseluruhan kendali dan kekuatan ke hal tersebut. Lu secara sukarela bilang ke dunia, gua lemah, gua nggak punya daya, dan hidup gua semuanya itu ditentukan dengan keadaan. Bro, itu adalah mentalitas seorang korban atau victim mentality, dan tidak ada wanita, teman, atau dunia kerja yang bakal menghormati seorang pria yang suka mengeluh dan mengasihani dirinya sendiri. Pria sejati tidak pernah menunjuk jari keluar, dia selalu melihat ke dalam. Welcome back Gentleman Speak bareng gue. Hari ini kita bakal membahas kenapa mentalitas korban itu membunuh secara perlahan atau membunuh hidup lu. Bahayanya berlindung di balik alasan, dan bagaimana caranya menerapkan konsep extreme ownership atau mengambil 100% tanggung jawab setiap detiknya di dalam hidup lu. Kenapa sih banyak pria modern yang diam-diam suka menjadi korban dan menyalahkan keadaan? Ada 3 alasan psikologis yang bikin otakku terjebak di sini. Pertama, menyalahkan orang lain itu nyaman dan melindungi ego lu. Kalau lu mengakui bahwa keuangan lu itu sedang hancur karena lu males dan tidak bisa mengelola uang, ego lu bakal sakit. Tapi kalau lu bilang ekonomi lagi susah, ego lu aman. Mengaku salah itu butuh keberanian yang besar. Mayoritas pria modern terlalu lemah buat menghadapi kenyataan bahwa mereka adalah dalang dari perbuatannya sendiri. Kedua, kambing hitam adalah tiket gratis buat nggak berusaha. Begitu lu punya alasan, lu punya pembenaran untuk berhenti bergerak atau berusaha, gua nggak punya modal, ya wajar dong kalau gua nggak sukses. Alasan itu bikin lu sah-sah aja untuk tetap rebahan, tetap males-malesan, tetap main Mobile Legends sampai subuh walaupun masih epic. 3, adiksi simpati murah. Dunia modern mengajarkan orang-orang yang memamerkan luka dan penderitaan demi simpati. Lu dapat perhatian lewat keluhan lu di media sosial. Tapi ingat, simpati itu murah dan tidak akan pernah menghasilkan rasa hormat. Orang mungkin kasihan sama lu, tapi nggak ada yang akan menjadikan lu itu seorang pemimpin. Gue mau lu sadar konsekuensi pahit dari memelihara mentalitas korban ini. Lu mungkin merasa lega saat lu punya alasan, tapi lu lagi menghancurkan masa depan lu sendiri. Pertama, lu kehilangan kekuatan untuk berubah. Kalau masalahnya adalah orang lain, maka lu harus nunggu orang lain untuk berubah, baru hidup lu bisa membaik. Dan itu konyol. Lu menyerahkan kunci kebahagiaan dan kesuksesan lu ke tangan orang yang bahkan nggak peduli sama lu. Kedua, pertumbuhan lu berhenti total. Pria yang gak pernah merasa bersalah, pria yang gak pernah belajar, lu bakalan mengulangi kesalahan finansial yang sama, kesalahan dalam hubungan yang sama, dan kesalahan karir atau pekerjaan yang sama. Karena lu merasa lu tuh gak perlu memperbaiki apa-apa, karena lu udah merasa bahwa lu itu benar, dan sekitar yang menjadikan lu korban. Ketiga, karisma dan wibawa lu itu musnah. Pria yang berwibawa adalah pria yang berani berdiri di depan timnya atau pasangan hidupnya dan berkata, ini tanggung jawab gua dan gua yang akan memberesi. Begitu lu terbiasa melempar tanggung jawab, orang lain itu bakalan melihat lu sebagai pria yang rapuh dan gak bisa diandalkan. Terus gimana caranya memotong mentalitas korban ini dan menjadi pria yang mengambil alih hidupnya atau tanggung jawabnya 100% penuh? Terapkan 4 prinsip tanggung jawab radikal ini. Prinsip 1, aturan 100%. Ownership. Bukan salah lu, tapi tanggung jawab lu. Bukan salah lu kalau lu lahir di keluarga yang miskin. Bukan salah lu juga kalau pasangan lu itu mengkhianati lu. Tapi 100% merupakan tanggung jawab lu atas respon lu ke depannya. Itu adalah tanggung jawab lu. Bagaimana lu merespon kejadian tersebut dan membangun hidup lu ke depannya. Stop fokus pada siapa yang salah. Fokuslah
apa yang bisa lu lakukan sekarang. Kedua, bedakan lingkaran kendali dan lingkaran khawatir. Lu nggak bisa mengontrol cuaca, kebijakan pemerintah, bahkan pikiran orang lain. Berhenti mengeluhkan hal-hal di luar kendali lu. Alihkan 100% fokus lu ke hal yang bisa lu kendalikan. Disiplin harian lu, fisik lu, skill lu, dan emosional di diri lu. Prinsip 3, hapus kata karena mereka dari kamus lu. Ubah cara lu berbicara dengan diri sendiri. Jangan bilang gua nggak bisa fitness karena bos gua ngasih lemburan. Katakan gua memilih belum bisa atur waktu harian gua dengan presisi. Ganti posisi diri lu dari yang seorang korban keadaan menjadi pemegang keputusan. Keempat, jadikan kegagalan sebagai data, bukan tragedi. Saat rencana lu gagal, jangan salahkan faktor luar. Bagaimana dari persiapan gua yang kurang? Apa yang bisa gua perbaiki besok? Pria berkelas menjadikan kesalahan itu sebagai evaluasi rasional, bukan alasan untuk menangis. Biar mentalitas tanggung jawab ini meresap di dalam darah lu mulai hari ini juga. Terapkan 3 latihan disiplin mulai sekarang. Pertama, puasa mengeluh 7 hari. Selama sepekan ke depan, haramkan mulut lu untuk mengeluarkan kata keluhan. Cuaca, macet, kerjaan, atau orang lain. Setiap kali lu pengen mengeluh, ganti pertanyaan dengan apa solusi terbaik saat ini. Kedua, audit kesalahan lu setiap hari. Setiap malam sebelum tidur, catat satu hal yang tidak berjalan lancar hari ini. Lalu tulis dengan jujur, ini tanggung jawab gua karena gua kurang X atau gua kurang Y, dan besok bakalan gua perbaiki dengan X atau dengan Y. Selanjutnya, inisiatif tanpa diminta. Kalau ada hal yang berantakan di sekitar lu, di kamar, di tempat kerja, atau di rumah lu, langsung beresin tanpa nunggu disuruh, atau bahkan nyalahin orang yang bikin kamar itu berantakan. Melatih diri beres-beres hal kecil itu bakalan membentuk refleks supaya nanti lu bisa beres-beres hal yang besar. Ingat ini baik-baik bro, lu tidak bisa membangun masa depan lu dengan alasan-alasan yang lemah. Ambil 100% atas kendali hidup lu, atau biarkan keadaan yang menghancurkan lu. Stop menyalahkan orang lain, matikan mentalitas korban lu, dan jadilah kapten atas kapal lu sendiri. Gue mau dengar di kolom komentar apa satu hal yang selama ini lu salahkan atas kegagalan lu, dan apa langkah nyata lu hari ini buat ambil alih tanggung jawab tersebut. Tulis di bawah. Kalau video ini menampar dan membakar semangat lu, jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-teman lu supaya kita bisa berkembang setiap harinya. Dan jangan lupa subscribe channel Gentleman Speak biar kita bisa bareng-bareng menginspirasi. Pegang kendali 100% atas hidup lu dan stop mengeluh. And stay gentle. Gua Dahlan, love yourself and thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.